Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi bunyi dan sifatnya. Perkenalkan, nama saya Uslifatil Jannah dari kelas 4C PGSD. Sebelum praktikumnya, saya akan menjelaskan apa itu bunyi dan sifatnya. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau didengar atau ditangkap oleh telinga yang merupakan salah satu jenis gelombang. Bunyi adalah salah satu bentuk energi. Energi bunyi berasal dari sumber bunyi atau benda yang bergetar. Getaran atau gelombang inilah yang didengar oleh kita sebagai bunyi. Yang kedua ialah sifat-sifat bunyi. Yang dapat saya cari atau mendapatkan referensi, bunyi ada 3, yaitu yang pertama, bunyi dapat merambat melalui media. Yang kedua, bunyi dapat dibentulkan dan diserap. Dan yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui media ada 3 macam. Nah, di dalam sifat bunyi terdapat jenis-jenisnya yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Selanjutnya akan dipraktikkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin Almarsuki. Baik, di sini saya akan melakukan eksperimen bunyi. Bunyi merambat melalui benda padat. Yang kedua, merambat melalui gas atau udara. Baik, saya akan melakukan eksperimen yang pertama, yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Nah, contohnya seperti telepon kaleng, di mana telepon kaleng bisa berbunyi karena jika telepon kaleng direntangkan akan menghasilkan bunyi jika bisa berbicara, dan bunyi merambat melalui tali yang direntangkan tersebut. Seperti contoh, Baik, di sini saya akan melanjutkan eksperimen yang kedua. Bunyi merambat melalui gas atau udara. Dengan bantuan dengan selang, saya akan mencoba untuk berbicara dengan teman. Jika terdengar, maka eksperimen ini berhasil. Seperti contoh, Baik, eksperimen selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farila Ramandani ingin menjelaskan mengenai sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat melalui media, yaitu melalui benda cair. Bunyi yang merambat pada benda cair dapat merambat karena benda cair merupakan medium merambat gelombang. Di dalam benda cair, partikel-partikel lebih dekat satu sama lain atau lebih rapat daripada di udara, dan mereka dapat dengan cepat mengirimkan energi getaran dari satu partikel ke partikel berikutnya. Ini membuat gelombang bunyi bergerak lebih cepat di benda cair daripada di udara. Tetapi dibutuhkan banyak energi untuk memulai getaran. Akibatnya, bunyi hanya bisa terdengar pada jarak yang
lebih dekat daripada sumbernya di benda cair dibandingkan di udara. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum atau akan mencontohkan bagaimana bunyi dapat merambat melalui benda cair. Di sini alat dan bahannya yaitu corong. Karena saya tidak mempunyai corong, saya membuatnya dari botol aqua yang digunting, kemudian sendok dan mangkok yang berisi air. Cara kerjanya yaitu kita celupkan corong ini ke dalam mangkok yang berisi air dan kemudian ditempelkan di telinga dan kita ketuk. Nah, apa yang terjadi setelah sendok dipukulkan ke mangkok dan didengarkan melalui corong, yaitu kita bisa mendengar bunyi merambat melalui benda cair, karena bunyi hanya bisa terdengar pada jarak yang lebih dekat dari sumbernya di benda cair dibandingkan di udara. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bunyi dapat merambat melalui media, yaitu bunyi dapat merambat melalui benda cair. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya sehingga bunyi asli terdengar lebih jelas. Nah, di sini saya akan membuktikannya saya akan melakukan percobaan di dalam ruangan. Di sini saya akan memakai mangkok kaca dan sendok. Dan saya akan membandingkannya dengan melakukan percobaan di luar ruangan. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba mempraktekkan tentang sifat-sifat bunyi yang kedua ya, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Dimana ini saya akan mempraktekkan bunyi yang menggema. Jadi bunyi yang menggema, dimana bunyi yang menggema itu teman-teman, antara suara aslinya itu nanti ada pantulan. Nah, pantulannya itu antara suara asli dengan suara pantulannya itu ada jedanya. Itu adalah bunyi yang menggema. Di sini saya akan mencontohkan ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah bukit di mana kita akan mencoba bunyi yang menggema di ketinggian ya. Ini diperlihatkan, coba kameramen. Nah, itu dia. Saya akan mencoba ya. Nah, itu kedengaran teman-teman. Sekali lagi ya. Nah, itu dia. Di sini saya akan mencoba eksperimen, di mana saya akan bereksperimen tentang bunyi. Nah, tentunya bunyi itu terdapat berbagai sifatnya, yang dimana bunyi tersebut sifatnya yaitu bunyi dapat dipantulkan. Nah, di dalam sifat bunyi dapat dipantulkan itu terdapat berbagai jenisnya, begitu teman-teman. Yaitu salah satunya bunyi dapat menggaung. Di mana bunyi dapat menggaung di sini adalah antara suara asli atau antara bunyi asli dengan bunyi pantulannya itu berdekatan, tidak ada jarak antara bunyi pantulan dan bunyi aslinya. Nah, biasanya bunyi menggaung di sini itu dilakukan di dalam ruangan, seperti dalam ruangan bioskop, aula, dan geraha. Nah, di sini saya akan mencoba praktikum, mencoba eksperimen di dalam ruangan dapur ini. Karena kebetulan ini di dalam dapur ini dapat memantulkan bunyi, Jadi saya akan bereksperimen di sini apakah bunyi menggaung itu
bunyi dapat menggaung itu berhasil atau bagaimana? Kita akan coba. Nah, di sini saya menggunakan bahan ini, kalau bahasa Indonesianya kurang apa ya? Kurang tahu saya. Tapi kalau bahasa Maduranya ini namanya tobung. Dan terus yang kedua ini ada semacam kayu ya. Ini alat untuk memukulnya. Jadi teman-teman, ini juga termasuk benda padat yang menghasilkan bunyi. Ini termasuk pada sifat-sifat bunyi juga. Yang pertama yaitu bunyi dapat merambat pada benda padat. Nah, saya akan mencoba dengan alat ini, apakah bisa berhasil atau tidak. Nah, kita coba sekarang. Nah, jadi itu teman-teman, itu adalah hasil dari eksperimen di mana antara bunyi asli dari tobung ini atau semacam wajan lah. Nah, itu bunyi aslinya dan bunyi pantulannya itu agak berdekatan gitu, agak berdekatan. Jarak antara bunyi aslinya dan bunyi pantulannya itu lebih berdekatan. Berbeda dengan menggema. Nah, seperti eksperimen tadi yang saya lakukan, yang satunya yaitu menggema, di mana antara bunyi asli dengan bunyi pantulannya itu ada jaraknya. Ada jaraknya. Ketika benda ini dicoba atau dibunyikan, otomatis bunyinya itu ada jedanya dengan bunyi aslinya, itu ada jedanya dengan bunyi pantulannya. Begitu teman-teman. Itu adalah perbedaan antara menggaung dan menggema. Jadi kesimpulannya teman-teman, antara bunyi yang dapat dipantulkan keduanya di sini adalah antara menggaung dan menggema. Itu perbedaannya, di mana bunyi yang menggaung ini dapat intinya tidak memperjelas suara aslinya. Karena apa? Karena suara aslinya dengan suara pantulannya itu hampir bersamaan begitu. Sedangkan kalau menggema itu antara suara aslinya dengan suara pantulnya itu lebih jelas karena tidak bersamaan bunyinya. Begitu teman-teman. Itu adalah penjelasan mengenai sifat-sifat bunyi yang dapat dipantulkan. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi dapat dibiaskan. Nah, bunyi dapat dibiaskan, pembiasaan bunyi terjadi ketika bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda sehingga bunyi akan dibelokkan. Bunyi dapat dibiaskan jika melewati bidang batas dari dua media yang berbeda. Menurut hukum refleksi gelombang bunyi akan dibiaskan mendekati garis normal jika gelombang datang dari media yang kurang rapat. Berdasarkan kerapatan partikel, zat padat memiliki partikel yang tersusun dengan rapi dan teratur, sedangkan partikel zat cair tersusun secara teratur, berdekatan akan tetapi sedikit terlihat renggang. Berbeda dengan zat gas yang partikelnya saling berikatan namun sangat lemah, sehingga dapat menyebar dengan bebas. Artinya akan ada perambatan gelombang bunyi akan berbeda sesuai dengan perbedaan kerapatan partikel zat. Nah, contohnya di sini saya akan mencari contoh dari bunyi dapat dibiaskan, tapi di sini cuma ada contohnya yaitu suara petir di malam hari. Karena saya tidak memungkinkan untuk menunggu petir di siang hari dan di malam hari, jadi di sini saya akan menjelaskannya. Contohnya yaitu suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada di siang hari. Ini terjadi karena kerapatan udara di siang hari lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Selain itu, dibandingkan dengan gelombang cahaya, gelombang suara memang datang lebih lambat. Gelombang cahaya dapat bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik. Sedangkan gelombang suara datang dengan kecepatan 0,3 km per detik.
Inilah alasan mengapa kilat dapat terlihat lebih cepat daripada guntur yang dengan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya ialah bunyi adalah aktivitas yang sering kita ketahui oleh kehidupan sehari-hari kita. Seperti bunyi pantul, ada bunyi penggema, dan macam-macamnya. Itu termasuk sifat dan jenisnya. Jadi kita tidak mengetahuinya. Dengan tugas kelompok kita kali ini, kita mengetahui bahwa itu termasuk sifat dan jenisnya. Begitu demikian, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.